Hai, kembali bersama Julia Kim Tarot. Gimana kabar kalian semuanya? Semoga semuanya dalam keadaan sehat dan bahagia. Gimana teman-teman? Sampai dengan kalian menonton video ini, apa pencapaian kalian terhadap hal-hal yang sifatnya positif? Apakah lisan kalian sudah lebih positif atau kalian bisa berpikir lebih positif ya, melihat segala sesuatu dari sudut pandang yang positif? Sampai mana teman-teman? Semoga ada progres yang berarti ya. Amin. Supaya apa sih? Supaya hal-hal yang positif bisa datang kepada kalian ya. Oke, masuk ke dalam general reading. Pembacaan umum energi banyak orang, jadi belum tentu bisa cocok atau resonate atau relate dengan kalian ya. Pembacaan kartu tarot ini juga bisa vice versa, antara energi kalian juga energi seseorang yang kalian fokuskan. Judulnya apa? Inilah yang ingin dia berikan kepadamu. Ingin ya. Jadi kartu tarot membaca energi keinginan, niat, perasaan seperti itu. Untuk terjadinya kita tidak ada yang pernah tahu ya. Tidak ada yang pernah tahu karena untuk bisa terjadi itu kuasanya bukan kuasanya kartu, bukan kuasanya peramal, bukan kuasanya dukun ya, tapi kuasanya Tuhan mutlak. Oke. Kita lihat ya. Terlebih dahulu kita lihat untuk kisah di antara kalian itu seperti apa ya. Kemudian nanti kita lihat sosoknya. Setelah kita lihat sosoknya, kalau itu juga sesuai dengan sosok yang kalian fokuskan, baru kita lihat apa sih yang ingin sekali dia berikan kepada kalian, atau nggak pengen ngasih apa-apa. Kita nggak pernah tahu ya. Nanti kita intip di energinya di kartu tarot. Oke. Kita lihat dulu situasi, kondisi, ya, cerita di antara kalian seperti apa. Cerita di antara kalian seperti apa? Kita lihat ya. Mungkin juga di sini akan muncul sosoknya ya. Muncul sosoknya. Kita lihat dulu kisahnya teman-teman ya. Kita lihat dulu kisah di antara kalian seperti apa. Terima kasih yang sudah subscribe ya. Sekali lagi ini general ya. General, jadi pembacaan umum. Untuk banyak orang, banyak yang nonton. Jadi kalian harus sesuaikan ya. Apakah cerita yang terbaca di sini itu cocok dengan kalian? Cerita yang terbaca di sini itu cerita yang memang kalian jalani ya. Oke, kita lihat ceritanya seperti apa sih. Terima kasih yang sudah subscribe ya. Yang baru saja gabung saya ucapkan salam kenal. Jangan lupa di subscribe ya. Untuk yang ingin personal reading silakan cek kolom deskripsi ya. Setiap video YouTube saya itu kan ada deskripsinya ya. Jadi kalau nonton YouTube yang tanya nomor WA ya sudah saya cantumkan lah ya kan. Makanya di setiap judul ya ada judulnya, ada ininya. Itu diklik kanannya ada panahnya itu. Itu deskripsinya ada di sana. Silahkan chat only ya, ketik daftar. Itu untuk yang personal reading. Oke, kisahnya apa? Oh, ada sosok teman-teman, sosok emperor. Rupanya seseorang ini mungkin ya sedikit manipulatif ya terhadap enggak sedikit ding, banyak. Manipulatif banget dia terhadap hubungan ini ya. Ceritanya seperti itu. Dimana orang ini itu selalu kayak gila hormat ya, ingin dipuji, ingin di orang-orang yang suka reward, dia itu suka hadiah juga, suka dieluk-elukan, dikagumi. Ya pada prinsipnya sih orangnya mungkin orang-orang yang memang mungkin tampan, mungkin cantik, mungkin banyak yang suka seperti itu. Kemudian dia itu ada apa ya, bisa dibilang sombong atau bangga atas pencapaian dia ya di dalam hidup.
Seperti itu. Dia orang yang bangga akan dirinya sendiri. Kalau dia sudah bangga tapi orang lain tidak membanggakan dia nggak suka ya. Nggak suka. Kemudian orang ini kalau secara energinya manipulatif ya, tapi aksinya nggak ada. Ya, seperti itu. Jadi hubungan di antara kalian itu saya kira satu sisi satu sisi ada yang di antara kalian ini ada yang ingin selalu menang sendiri ya, tapi nggak ada effortnya. Maunya apa ya? Seenaknya sendiri, kita harus nurut gitu ya. Sementara dia mau apapun ya, mau ngapain aja, dia pengennya bebas aja gitu. Ya, karena di sini adalah orang-orang sebenarnya suka happy-happy ya. Suka happy-happy sendiri dengan circle-nya sendiri ya. Kalau ngomong itu enak aja gitu. Kadang-kadang kalau ngomong itu nggak mikirin kita itu tersinggung atau kita itu jadi kepikiran gitu, enggak. Kadang-kadang memang terlalu banyak omong juga ya. Kadang-kadang kalau suruh nyimpen rahasia itu nggak pinter nyimpen rahasia dan nggak pinter juga bohong sebenarnya ya. Kemudian di sini kisahnya gini, ada satu pihak yang manipulatif, satu pihaknya itu kayak bodoh gitu loh, kayak mau aja, nurut aja. Seperti itu. Oke, ya kita lihat bottom of the deck-nya, kan? Dicurangin ya diam. Maksudnya sabar, bagus sih, bagus. Karena sebenarnya pada prinsipnya kalau kita itu mencari satu kebaikan ya, atau secara ikhlas memberikan sesuatu kepada seseorang, entah itu materi, entah itu perasaan, jiwa, raga, ya, hati, pikiran, ya. Sebenarnya kalau yang namanya ketulusan nggak berharap apapun. Yang penting saya ngasih, lu mau curang ya. Kamu mau curang, kamu mau bohong, kamu mau mengkhianati di balik saya, terserah, yang penting saya sudah baik. Ini bagus sebenarnya ya. Di sini memang satu sisi manipulatif, suka ngelarang-larang, suka ngatur-ngatur, tapi dia sendiri nggak konsekuen dengan kemanipulatifannya dia, ya, seperti itu. Kadang-kadang kalian mungkin tahu, ya, tapi pura-pura nggak tahu, ya. Atau mungkin kalian memang benar-benar nggak tahu. Di sini ada kartu The Fool. Berusaha untuk positive thinking aja deh, let it flow, terserah dia. Mungkin masih sering memberikan waktu, sering memberikan maaf. Dianya happy-happy di luar, kalian nggak diajak senang-senang sendiri. Modelnya seperti itu kisahnya teman-teman. Jadi pastikan ya. Ada kecurangan-kecurangan juga di sini. Memang orangnya curang. Di sini ada Seven of Swords ya. Orang ini maunya enaknya sendiri, untuk keuntungannya sendiri, maunya menang sendiri, seperti itu. Langsung teman-teman, kisahnya sekaligus sosoknya ini ya. Kalau untuk zodiaknya itu ada Gemini, Libra, Aquarius, kemudian ada Leo, Aries, Sagittarius, kemudian iya, yang banyak itu. Kalau untuk Capricorn, Virgo, Taurusnya kali ini tipis banget energinya ya. Itu hanya tambahan, jangan berpatokan hanya kepada zodiaknya, karena saya hanya membacakan sun-nya saja. Saya tidak membacakan ascendant, planet ya, house, juga moon rising-nya saya juga enggak. Cuman dari tanggal lahir saja, dan itu bukan satu patokan yang bisa akurat. Ya, untuk kalian tahu saja. Oke, untuk inisial ya juga hanya sebagai tambahan. Siapa tahu kisahnya di sini sudah pas ya. Kemudian ada inisialnya juga, wah mantep ya. Jadi beserta pencerahannya pasti untuk kalian, seperti itu. Kalau tidak, mungkin separuh-separuh, hanya beberapa persennya mungkin yang resonate. Lanjut saja teman-teman, mungkin ada pencerahan yang memang kalian butuhkan. Oke, kita lihat ya inisial dia. Inisial kalian, nama tengah, nama depan, nama belakang, nama panggilan, nama julukan, nama kesayangan, nama kecil atau apapun ya. Teman-teman, memang saya kurang ya. Cukup
Oke. Saya sebenarnya hari ini seharusnya saya operasi. Kemarin saya cek lab untuk yang pertama kan swab ya, tapi ternyata saya COVID positif. Jadi saya nggak bisa lanjut untuk tes-tes selanjutnya dan saya gagal untuk operasi, harus isoman dulu. Jadi untuk yang ingin personal reading mungkin untuk besok sampai dengan hari Minggu ya, atau kalau memungkinkan bisa sampai Senin, tapi saya nggak menjanjikan, saya batasi sampai Minggu saja. Kalau yang ingin personal reading cepetan ya, karena untuk minggu depan saya akan libur sampai minggu depannya lagi, seperti itu. Dari Senin depan tanggal 21 sampai bulan Desember awal, seperti itu ya, karena saya juga recovery untuk after surgery-nya. Oke. Kok gini? Namanya teman-teman, ya Allah, ya Allah. Katanya Bunda Korla, ya Allah, ya Allah. Ya Allah, ya Allah. Ya. Oke, fix. Setan fix. Loh, kok setan fix? Gini teman-teman. Ya. Ya kebetulan aja namanya begini. Apakah ada yang menamai dia di kontaknya dengan nama setan? Jangan ya, ngomong yang baik-baik, saya ditegur nih. Ngomong yang baik, iya siap-siap, saya akan ngomong yang baik. Jelek ditonton banyak orang ngomongnya jelek-jelek. Ya. Oke. Dengan cerita yang seperti ini, silakan disesuaikan. Apa ini kisah yang kalian jalani, atau ini seseorang yang memang kalian fokuskan, ya? Yang kalian ingin tahu orang ini mau memberikan apa sih untuk kalian, ya? Ini inisial untuk tambahan. Langsung saja kita lihat ya. Apa sih sebenarnya yang ingin dia berikan, ya? Ya orang-orang seenaknya sendiri gini, apa yang mau diberikan sebenarnya? Dari awal sudah mengecewakan sekali. Orangnya seenaknya sendiri, kalau mau senang-senang ya senang-senang sendiri. Tapi dia ingin dihargai, ingin dipuji, ingin nomor satu, ingin diprioritaskan. Terus apa yang ingin dia berikan? Coba kita lihat ya, apa sih yang ingin dia berikan. Oke, pakai kartu yang hitam aja ya. Mana kartu hitam saya? Oke. Karena yang keluar ini nih. Saya mau lihat untuk apa yang ingin dia berikan kepadamu. Apa yang ingin dia berikan kepadamu? Oke teman-teman yang di TikTok, lama saya nggak bikin editing untuk TikTok. Biasanya saya video lengkap saya ini, video YouTube saya potong-potong, saya taruh di TikTok. Ya, jadi yang di TikTok itu hanya potongan-potongan saran saya. Kalau yang dari TikTok langsung ke YouTube supaya tahu dari awal hingga akhir ya, jangan di skip supaya tahu cerita lengkapnya, supaya nggak salah-salah pilih video. Oke. Apa yang ingin diberikan? Oke. Aduh. Seven of Wands. Sedang tidak ingin diganggu. Ini apa terusan yang mau dikasihkan? Jadi saya biasanya ini ya bikin judul dulu, tapi hanya judul. Untuk konsep pembacaan atau mungkin terkonsep-konsep itu nggak natural, saya kira ya apa adanya saja saya tarik seperti ini ya. Oke. The Death. Oke. Oh. Justice. Kok gini ya? Dia sedang dilanda karma atau menuai apa yang dia taburkan, yang dia tanamkan tuh kan. Sampai dia tuh lo bingung mau ngapain. Lah bingung gini lagi kena karma, apa yang mau diberikan. Coba. Oh dia ingin memberikan cinta, berusaha. Ntar. Yang ingin diberikan kepadamu. Oke. Two of Pentacles.
Pentacles. Oke, keharmonisan. Orang ini sempat menghadirkan orang lain ya. Ya, menghadirkan orang lain dalam hubungan. Di sini ada yang namanya penyesalan, teman-teman. Apa yang ingin dia berikan? Dia ingin mengharmonisasikan lagi. Nah, itu namanya bukan memberikan sebenarnya ya. Kalau kaliannya nggak mau, iya kan? Jadi sosok ini, ya semoga bukan ini ya. Orang ini penyesalan setelah dia menerima karma. Saat ini dia sedang menerima karmanya. Mungkin karena dia egois ya, seenaknya sendiri, kemudian tidak memperdulikan kalian. Tapi dia maunya dihargai. Maunya kalian nurut sama dia. Dia tidak berbuat apa-apa loh di sini untuk kalian. Jadi dia sedang berusaha bangkit dari keterpurukan. Dia sedang tidak ingin diganggu. Dia kayak gini loh, berusaha kuat ya, gigih. Ya orangnya kan karena ini ya, orangnya gengsian juga gitu loh. Nggak mau tampak lemah seperti itu. Di sini ada keadilan, justice, kartu justice, keadilan yang sedang berjalan. Bisa dibilang keadilan semesta yang sedang berjalan. Oke, di sini dia berusaha untuk menyeimbangkan diri karena di sini terpuruk loh, terpuruk ya. Kemudian di sini Two of Wands, di mana Two of Wands itu kartu pasif ya, stagnasi, nggak melakukan apapun, hanya menunggu. Lebih banyak menunggu dalam hal ini. Sebenarnya butuh bantuan ya, atau dia sedang menunggu. Ini bisa dikatakan menunggu kalian. Ada penyesalan yang besar ya. Saya nggak bikin judul karma, tapi yang keluar kartu-kartu karma seperti ini. Dia ini haus cinta loh teman-teman sekarang. Butuh belayan kasih sayang, jablay. Nggak boleh ngomong jelek ya. Jadi di sini orang ini apa ya? Inginnya itu rujuk, inginnya itu baikan. Ya, pernyataan ingin menyatakan perasaannya, ingin seperti itu membina hubungan lagi teman-teman. Itu yang ingin dia berikan. Itu namanya ini ya, negosiasi. Bukan ingin memberikan. Oke, kita lihat sih karma dia yang sedang dia jalani seperti apa ya. Kok sampai dia bucin ya. Maksudnya bukan budak cinta tapi butuh cinta gitu. Butuh kepedulian atau bantuan. Ya, kita lihat ya. Oke, mana ya kartu yang tidak menyilaukan ya? Oke, ini silau kayaknya. Silau semua. Oke, saya lihat dari kartu ini aja. Kartunya sampai di iniin, karet-karetin. Oke, kita lihat karma yang sedang dia jalani apa sih? Karma yang sedang dia jalani apa? Gak usah ditanyain perasaannya ini teman-teman. Yang jelas dia ingin ini kok. Ingin kembali kepada kalian. Ya, tapi kita lihat sih kembalinya ingin ngapain. Ingin memanfaatkan atau apa nanti kita lihat. Kita lihat dulu karmanya. Atau bisa dibilang hukum tabur tuai atau apa yang sedang dia jalani sekarang ya. Kok gini banget ya. Oke, kita lihat. Apa yang sedang melanda dirinya? Apa yang sedang melanda dirinya? Kok sulit kebuka ya? Apa yang sedang dihadapi? Sabar ya teman-teman. Apa yang sedang dihadapi? Orchard. Kebingungan teman-teman. Kayak orang ini kehilangan arah ya. Oke, kita lihat lagi. Oke. Two of Swords. Bingung banget, bingung. Aduh, jangan-jangan orangnya ini kena mental, kena psikis, kena jiwa. Oke.
Poroselisis merasa kehilangan sekali. Ya ampun, saya nggak nyangka loh. Duh, jangan disyukurin ya teman-teman. Nanti kembalinya sama kalian, ya. Jangan dipikir, oh itu karma biar dia rasakan, ya. Itu akibat dia menyakiti diriku, seperti itu. Segala sesuatu bisa juga terjadi pada diri kita walaupun kita merasanya kita nggak pernah nyalain siapa-siapa loh teman-teman, ya. Jadi hati-hati, saya cuma mengingatkan aja. Oke, Six of Pentacles. Ini orang-orang masa lalu. Mungkin kalian sudah nggak berdealing sama orang ini, ya. Dia merasa kehilangan. Ini mantan teman-teman. Gini loh kartunya. Mungkin udah lost contact lama ya. Ini kasihan loh, Three of Wands. Dia berharap banget ya. Kasihan loh teman-teman, ini dia Ten of Swords. Aduh, gak bisa bangkit lagi. King of Wands, dia sudah berusaha keras. Ini parah loh. Sungguhan. Kok gini ya? Doakan ya teman-teman, supaya kebaikannya untuk kalian. Yang penting kalian doakan, entah nyampe, entah enggak. Nanti kalian yang dapat hadiahnya gitu loh. Enak. Gimana kurang enak gimana coba? Jadi orang ini kebingungan. Di sini kebingungan. Di sini kehilangan. Ada penolakan, penghinaan. Kemudian hubungan yang gagal. Di sini dengan orang-orang masa lalu. Di sini Three of Wands. Three of Wands itu menanti, menunggu, pasif menunggu, nggak siap sebenarnya, pengen melangkah maju, berusaha keras. Tapi ini gambarnya kalau di kartu ini ya, kartu tradisional ya, kartu klasik Rider White. Ten of Swords itu kayak orang ditusuk pedang ya, sampai ini loh, sampai nggak bisa bangkit. 10 pedangnya di punggungnya, gimana mau bangkit? Ya, ini pun juga seperti itu. Mana ditutup topeng lagi, udah nggak bisa apa-apa. Di sini dia sudah banyak berusaha, King of Wands ya. Sudah minta tolong, sudah ini, nggak ada yang percaya sama dia. Aduh, dia sudah banyak berusaha teman-teman. Oke, kita lihat ya. Ini karmanya. Doakan ya, doakan yang terbaik untuk dia. Maafkan kalau bisa. Toh bukan untuk dia kok itu. Nanti untuk kalian juga gitu. Kalau dia seperti ini ya, dia nggak bisa berikan apa-apa sementara ini, cuman berharap saja ya. Tadi saya mau lihat apa? Sampai lupa. Ini kalau nggak dikonsep. Sebentar, saya pause dulu sambil saya mikir ya. Oke teman-teman, saya kira kita lihat aja ya dia mau ngomong apa. Mungkin ada pesan yang ingin dia sampaikan kepada kalian ya. Penyesalannya banget loh. Coba lihat ya. Apa yang ingin dia katakan kepadamu seandainya bisa ya, seandainya bisa. Enggak, dia enggak, sampai sekarang pun enggak bilang minta maaf aja, enggak. Udahlah. Apa sih artinya seseorang dengan lisannya meminta maaf? Apakah cukup dengan itu kemudian kalian puas, just it? Berarti kalian hanya memberi makan ego kalian. Yang penting puas gitu, puas gitu. Jangan sampai nyukurin ya. Saya cuma mengingatkan kalau nyukurin bisa terjadi sama kita. Walaupun kita mikirnya aku nggak pernah nyakitin orang, aku nggak pernah dolim sama orang. Oke, kita lihat apa sih yang mau dia katakan kepadamu. Ada pesan atau apa sih? Ya, kita lihat ya. Kasihan loh, ini energinya berat banget. I know, I was distraction from your pain. Saya tahu, saya paham, saya yang menyebabkan kamu itu sakit. Saya sadar.
Ya, penyesalan di belakang ya. I wish I could share my good news with you. Sebenarnya saya ingin ngasih kamu kabar itu yang baik-baik. Tapi gimana lagi? Kabarku sekarang sedang tidak baik-baik saja. Oke. Jadi saat aku memberi kabar kepadamu, aku pengennya itu yang bagus. Dia bilang I love you loh. Oke. I'm grateful for spiritual relation, tuh kan. Sekarang dia sedang mempelajari apa ya? Dia sedang terbangkitkan secara spiritual. Spiritual awakening, kebangkitan spiritual ya. Jadi gini, kalau dilihat dari energinya, seakan-akan dia terpuruk dan mengalami sesuatu yang buruk gitu ya. Tapi kalau menurut saya enggak loh. Walaupun mungkin secara nyatanya ya kita melihat dari sudut pandang kasihan ya, enak dan enggak, dia nggak enak. Tapi secara jiwa, secara energi jiwanya itu bagus. Karena apa? Dia jadi orang yang paham, jadi orang yang lebih baik menurut saya. Kalau kalian belum tentu, justru belum tentu, apalagi untuk kalian yang masih punya energi-energi negatif, kekecewaan, ya, kemarahan, ya, sakit hati, dendam, ya. Kalau saya lihat, kalau memang kalian masih seperti itu, berarti masih lebih baik dia loh, ya. Walaupun satu sisi mungkin kalian bilang syukurin, ya. Tapi jangan khawatir, spiritual awakening itu teman-teman, itu seperti kayak kita sudah dijanjiin hadiah sama semesta, ya, bisa apapun, ya, bisa apapun. Tapi itu dibuat satu cerita atau suatu kisah skenario di mana harus terpuruk dulu supaya bangkit. Dengan kebangkitan itu kalau menjadi lebih baik ya, di jalur yang benar ya, menjadi lebih positif. Rewardnya ya, hadiahnya dari semesta luar biasa loh. Jadi kalau kalian mau ya, dia bolehlah, dia punya kisah sendiri, punya hadiah sendiri. Kalau kalian mau mengunduh ya, download, mengunduh yang namanya pahala juga, jangan biarkan hati, pikiran kalian, jiwa kalian untuk negatif. Negatif contohnya apa? Yaitu nyukurin. Kemudian ngata-ngatain dalam hati, atau mungkin kalian bahagia melihat dia seperti ini ya. Akhirnya yang dapat hadiah dia loh, kalian enggak. Tapi kalau kalian mendoakan dia yang terbaik, justru memaafkan ya, dengan keikhlasan. Waduh, kalian kalau dia dapat 1, kalian dapat 100 mungkin. Amin ya. Seperti itu. Dan di sini juga ada I had behind material things. Mungkin secara jiwa ya, atau secara di luar materi, mungkin dia masih punya uang lah. Dia cukup materi lah ya. Seakan-akan dia senang-senang atau dia bisa masih punya uang. Jadi nggak kelihatan kalau dia itu secara jiwa terguncang ya. Tapi di sini dia sangat terguncang. Jadi kayak gini ya, orang kalau walaupun punya banyak materi, tapi secara jiwanya kurang gizi, jiwanya ada masalah ya, itu gak akan bisa menikmati. Jadi yang namanya rezeki, ya, yang katanya orang-orang rezeki itu duit, materi, ya, gak bisa menikmati. Jadi gak barokah ya. Itu loh bedanya duit sama rezeki. Padahal rezeki bukan hanya duit, kedamaian hati ya, tenang, kemudian nggak pikiran buruk sama orang ya, nggak suka mencerca, dibukakan pintu hati, pintu pikiran supaya bisa melihat segala sesuatunya dari sudut pandang yang positif. Itu rezeki. Minimal nggak kena COVID kayak saya. Udah rezeki ya. Jadi banyak-banyak bersyukur teman-teman. Oke. Lanjut ya. Lanjut. Keinginan dia itu apa?
terhadap kalian ya. Kalau dari yang tadi ya, dia menyesal, dia ingin rujuk ya, ingin rujuk. Ya. Tapi keinginan terdalam dia maunya apa sih? Apakah dia ingin menuju kalian? Atau justru menghindar, biarlah ini saya jadikan pelajaran ya, karena di sini ada lesson ya, ada pelajaran-pelajaran. Ya sudah, saya menyesal dan saya akan menjadi pribadi yang lebih baik, tapi belum tentu kembali kepada kalian. Kita lihat apakah ingin kembali, apakah ingin hanya meminta maaf, hanya klarifikasi, atau justru menghilang begitu saja dan mungkin hanya mengirimkan doa untuk kalian. Mohon pengampunan atau apa kepada semesta ya, kepada Tuhan. Kita lihat ya, 3 aja. Langsung dikasih 3. Kok ya masih ada nakalnya ya. Di sini passion ya. Dia masih passionate sama kalian. Iya, dia ingin kembali kepada kalian. Mungkin ada rencana-rencana dia untuk, rencana loh ya, keinginan dia untuk menggoda-goda kalian ya, untuk mungkin menampakkan sinyal-sinyal ya, tapi terlebih dahulu dia ini mau healing family issue. Mungkin dia pernah secara family itu keluarga, bisa keluarga dia, keluarga kamu ya, itu yang dia bikin masalah ya, itu dia ingin selesaikan terlebih dahulu. Seperti itu teman-teman ya. Kalau ditanyakan untuk pesan semestanya sudah jelas seperti tadi ya, saya ulang-ulang tadi ya. Jangan didoakan yang buruk-buruk, jangan disyukurin, tapi didoakan yang baik-baik supaya berkatnya untuk kalian juga ya. Seperti itu. Tapi coba kita intip ya, cuman saya baca aja ya, untuk ininya, pesan semestanya. Pesan semesta untuk kalian. Ada yang terbuka. Increase support. Ya ampun, kalian suruh support. Oke, bentar. Keluar dengan sendirinya. Ya, kalau kalian sudah nggak mau sama orang ini, kasih supportnya doa aja. Ya. Saya tidak mau lagi lihat batang hidungnya. Dan jangan lagi berharap dia minta maaf. Gak usah, wis rek ya. Biar tangan Tuhan yang mengerjakannya. Artinya biar semesta yang memproses dia, gak usah kalian. Jangan kotori hati, pikiran, apalagi tangan kalian ya. Untuk ketik-ketik komentar, ketik-ketik apapun yang sifatnya itu bisa untuk kalian sendiri kok gitu loh, bukan untuk dia gitu. Bisa kembalinya ke kalian sendiri. Oke. 3 ya. Deep emotional healing ya, spiritual bless your heart. Tuh kan, di sini banyak yang masih mangkel sama ini. Oke. Let yourself feel all your emotion. Oke, mungkin memang kalian apalagi yang baru saja menemukan ya, memang ditarik energinya untuk menonton ini ya, karena mungkin kalian lagi terpuruk karena seseorang, masih belum bisa mengikhlaskan atau memaafkan seseorang, masih mangkel, masih sedih ya. Memang ditarik energinya untuk menonton ini supaya apa? Jangan sedih. Ini deep emotional healing. Your heart is ready to heal from past experience, and you are willing to devote time and energy toward the therapeutic care. Saatnya ini terapi untuk kalian. Ini juga ujian loh untuk kalian. Di saat orang yang pernah menyakiti kalian itu dalam keadaan terbalik ya, itu akan dilihat oleh Tuhan, dinilai sejauh mana hati kamu bergeraknya menuju positif atau
negatif. Kalau kalian menuju positif, aduh kasihan, ya sudah, yang penting saya doakan saja yang terbaik untuk dia, saya sudah memaafkan. Tapi kalau itu kalian akan dapat reward, ya, hadiah. Tapi kalau kalian, tuh kan, apa gue bilang, mampus deh lu, ya, itu katanya orang Jakarta, ya. Mohon maaf, ini hanya contoh ya, bukan saya ngomong jelek ya, bukan ya. Contoh saja, jangan sampai. Karena apa? Ini juga ujian untuk kalian. Apakah kalian bisa hatinya tetap baik, ya. Jadi kuncinya di situ. Apakah kalian bisa mengendalikan emosi kalian, ya? Happy, euforia, sewenang aku, cek kewapok syukurin. Nah, dojo ya, jangan. Ya, oke, di sini spiritual path. Your true belief are becoming clearer to you, which prompt you to make necessary life changes. Jadi di sini gini, spiritual path itu seperti jadi sekali lagi kalian disuruh untuk ya sudahlah gitu ya, jangan nyukurin. Karena apa? Hidup kalian dari sini itu nanti kalian juga berubah. Dia berubah menjadi lebih baik kalau kalian dengan energi hati pikiran ya yang baik menyikapinya. Ya kalian itu tadi lah. Dia dapat 10, kalian dapat 1000 mungkin. Seperti itu. Ayo kalian pilih yang mana. Karena nggak ada untungnya loh untuk tetap mendendam. Ya. Dan bahagia atas penderitaan orang lain. Roda berputar teman-teman. Suatu saat kalian bisa di posisi dia gitu loh. Jangan terlalu yakin kalian orang baik ya. Orang baik aja bisa ini kok. Apalagi orang buruk ya. Kadang-kadang itu nandur pari cukuli suket teki. Padahal yang ditanam padi. Yang tumbuh rumput-rumputan nggak karuan gitu. Apalagi yang ditanam itu nggak karu-karuan. Ya pastilah, ya kan? Seperti itu. Kemudian di sini bless your heart, reach out for emotional and spiritual support to heal and mend your heart. Hati-hati hatinya, jangan sampai bergoyah, bergeser, bergerak kepada apa? Hal-hal yang sifatnya itu jadi kita kayak nyukurin ya. Ria, tinggi hati, jahat hati, ya penyakit-penyakit hati yang seperti itu, ngaruh ke pikiran. Akhirnya apa? Energinya negatif. Akhirnya apa? Rezeki juga seret ya untuk materi. Mungkin kayak orang itu, kayak saya mungkin jadi berpenyakit ya karena sering marah-marah mungkin ya. Ya semoga saya saja dengan saya sering baca tarot juga jadi lebih positif, nggak suka marah-marah ya. Nanti jadi penyakitan. Enggak, penyakit saya genetis teman-teman. Katanya, tapi kan siapa yang tahu gitu loh. Dan ini juga ujian, harus ikhlas kan gitu. Karena apa? Pasti dengan begini saya yakin akan ada hadiah yang besar gitu loh. Oke, jadi bless your heart, lindungi hati kalian, jaga hati kalian untuk apa? Untuk jangan sampai itu tadi bergerak ke arah yang negatif. Sayang, eman, ya. Biasanya hati diikuti pikiran, terus nanti tangan, ya, entah mukul, entah chatting, ngomong jelek, apa gitu ya. Kasihan, sebenarnya kasihan, ya. Orang-orang yang seperti itu, ya kalian jangan sampai seperti itu. Untuk orang yang mikirnya kalian nyukurin dia ya, belum tentu, padahal yang alam semesta menertawakan kalian, kasihan kalian gitu loh. Gitu loh ya, paham ya maksud saya. Kalian ini loh dikasih gitu aja kok jadi nyukurin orang gitu, kan sayang gitu. Akhirnya dapat hadiah. Dapatnya apa? Ya cobaan. Mungkin kalau saatnya rodanya berputar, skenarionya berubah, kalian di posisi seperti itu ya, dihujat, disyukurin. Na'udzubillahi min dzalik ya. Jangan sampai amit-amit. Ya, saya cuman menyampaikan, saya tarot reader. Saya bukan dukun, saya bukan peramal. Saya tidak membaca jodoh maut rezeki yang memang wewenangnya Tuhan. Saya tidak membaca hal-hal yang sifatnya belum terjadi. Hubungan saya ke depannya gimana? Nggak mungkin saya jawab. Ya, lu yombuh, karena nggak akan ada yang tahu. Ya, sesakti apa sih orang? Kalau sudah percaya sama yang sakti-sakti gitu ya, yang kayal-kayal, yang nggak masuk akal, yang patut dipertanyakan adalah kalian sendiri. Kalian beriman nggak? Kalau kalian beriman,
Saya yakin agama kalian tidak memperbolehkan hal yang seperti itu. Ya. Jadi untuk apa tarot? Untuk wacana, membuka hati pikiran kita, ya, untuk menyehatkan jiwa, ya. Itu aja. Jadi kenapa saya banyak ngocehnya? Ceramah katanya pengadilan agama, bukan, ini pengadilan cinta, pengadilan hati. bukan pengadilan agama. Pengadilan agama urusannya sana, ya, hukum. Oke, seperti itu. Kalau ini mah dibuat ini loh, ya, masukan positif. Nah, kalau diberi masukan positif tapi hati kalian itu menolak, itu yang patut dipertanyakan. Ada apa dengan hati kalian? Jangan sampai, ya, jangan sampai hal-hal yang baik sulit untuk masuk ke dalam hati dan pikiran kalian. Itu sudah warning. Ya. Nggak sepemahaman boleh, kritik boleh, tapi apa ya? Jangan sampai itu untuk kembali ke kalian sendiri, ya. Kritik membangun, saya ini bebas, ya. Kalian mau komentar apa aja boleh, ya. Ya kadang saya baca, kadang enggak, kalau sempat, ya. Mohon maaf, tapi banyak kok saya mesti minimal saya kasih like, ya. Kemudian hati, ya, seperti itu. Saya note, ya, saya baca seperti itu. Saya kira itu aja, teman-teman. Semoga bisa diterima. Semoga gini ya, kalian, saya berharap kalian bisa bijak. Semakin hari semakin terbuka wawasan pikirannya untuk hal yang lebih baik. Untuk kalian kok, bukan untuk saya. Ya. Kalau suka monggo di-subscribe. Kalau nggak suka, ambil positifnya. Kalau memang nggak ada yang bisa diambil positifnya, sudah skip saja. Ya. Terima kasih banyak yang sudah nonton dari awal hingga akhir. Terima kasih yang sudah support. Saya bisa seperti ini juga karena kalian. Bukan karena saya sendiri, saya mampu, saya rajin, saya enggak. Ini pun juga pemberian dari Tuhan, ya. Saling mendoakan dalam kebaikan, saling mengingatkan dalam kebaikan. Selagi kita mampu, selagi kita masih hidup, ya. Dikasih kesempatan, banyak ladang pahala untuk kita. Minimal dengan lisan kita bisa memberikan hal yang positif untuk orang lain, ya, supaya hidup kita minimal, walaupun kita itu orang nggak baik seperti saya, ya, paling tidak itu ada hal yang berguna, bermanfaat, bisa bermanfaat orang lain, dan insya Allah bisa ada perhitungannya kok nanti, ya, kalau kita berbuat kebaikan. Walaupun kita bukan orang yang baik, ya, tapi berbagi dalam kebaikan, mengingatkan dalam kebaikan, itu saya kira tidak ada buruknya, ya. Terlepas mau diterima atau tidak sama orang yang kita beri, ya, itu nggak masalah. Yang mencatat bukan dia, tapi semesta, tapi Tuhan. Oke, selamat untuk menjadi lebih positif lagi, banyak perbaikan supaya kita hidup ini nggak sia-sia, ya, ada manfaatnya. Minimal untuk diri sendiri, hati, jiwa, pikiran kita, orang-orang sekitar kita, apalagi bisa untuk orang banyak. Yang mau jadi tarot reader monggo, ya, monggo, silakan belajar, banyak tutorialnya, ya, supaya kalian ada manfaatnya juga dalam hidup. Mungkin bisa banyak hal kok, nggak jadi tarot reader aja. Tapi jangan menyimpang dari yang diajarkan oleh agama, ya teman-teman, ya. Gitu. Oke, bijak-bijak dalam menyikapi kartu tarot, ya. Yang cerdas dan terbuka pikirannya, yang positif. Oke, terima kasih banyak dan sampai jumpa lagi. Bye-bye.